Halo loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya dan, kembali seperti biasa kami ajak berbincang dalam program Off the Record membaca berita di balik berita, bersama kami. Saya Hersu Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda kembali. Ya, Kita masih terus berkutat dengan isi kabinet, iya dan apa banyak yang isu-isu kaget yang ya, Mbak, ya. melingkupi mereka. Ya, banyak yang kaget kok karena itu masih ada pelantikan-pelantikan gitu. Jadi, kelihatannya bukan kan kemarin aja orang udah nyebut ini kabinet yang gemoy gitu, sampai udah Ya, 100 lebih dari 100 mhm. orang, tapi tambah lagi ada utusan khusus, ada penasehat khusus, ada staf khusus, orang pada bingung itu dan yang orang lebih bingung lagi adalah ternyata Pak Luhut itu dilantik sampai 2 kali ya, pertama Betul, ketua DEN, yang berikutnya, penasehat khusus ya, itu istilahnya ya. betul. Iya, Mhm. ini orang jadi Ya, teringat, wah kemarin mulainya Pak Luhut kan juga ngerambat gitu waktu eranya Pak Jokowi dimulai dari KSP dulu yang nggak portofolio nggak mhm. penting, terus naik ke Betul. jadi Menko Polhukam, setelah itu dari Menko Polhukam baru pindah ke Menko Marinvest. Nah di situ itu Pak Luhut Mhm. yang luar Iya. biasanya dan kemudian jabatan banyak banget ini. Ya memang belum puluhan seperti di eranya Pak Jokowi, tapi ini kan baru sehari, 2 hari lah ya, dia udah punya 2 Mhm. jabatan. Menarik itu tadi kita bicarakan, terus Raffi Ahmad ternyata nah ini nih Raffi ini menarik tuh Mbak. Ternyata gelar doktornya kan waktu itu kita baca penjelasan dari Dikbud ya istilahnya ya, waktu itu kan dia nggak Iya. diakui gelarnya itu ya, tapi kalau di istana malah diakui. Jadi sebenarnya mereka mungkin kalau ditanya, "Man, oh itu Dikbud sebelumnya, Dikbud yang udah demisioner," gitu. Kan gitu, ini menarik ini Mbak, Iya, Mas Hersу. Jadi emang carut marut ini banyak sekali ya. acak adut ini Bahkan bukan kalau bukan ya cakadut. ya. Beradul Heeh, gitu. Jadi eh, yang soal Pak Luhut tadi misalnya yang dia ini kan baru sehari saja dia kemarin mhm, 2 hari yang lalu ya sudah mhm, dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Itu mhm. jabatan yang cukup tinggi begitu Mas Hersu. Bisa Dan panggil-panggil kemudian menteri baru katanya ya? Kata Bahlil bisa iya, panggil-panggil. bahkan ini Bahlil mengatakan gitu pada acara Golkar syukuran gitu ya karena saking banyaknya ini kader Golkar yang masuk ke dalam pemerintahan sebagai ini sebagai itu sebagai menteri sebagai wakil menteri sebagai wah Mhm, banyak sekali deh ya mhm, mhm, kabarnya ada 8 dan masih terus berlanjut ditambah 3 tambah berapa gitu mhm. mungkin tambah-tambahannya ada yang di badan ada yang di wakil menteri Tambah itu lagi tadi ya Mas Lemhanas, Hersu Gubernur Lemhanas juga kan. tambah Oh iya, Gubernur Lemhanas Aceh Aceh, Zazili terus mhm, kemudian iya, kemudian diingatkan, jangan lupa itu Pak Luhut itu kan juga orang Golkar. Oh mhm, iya, ini mhm, malah sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang di dalam mhm, mhm, persepsi masyarakat dan juga menteri sepertinya itu adalah seperti menteri senior atau bisa dikatakan malah dia mengatakan sebagai Prime Minister atau Perdana mhm, Menteri mhm, kedudukannya. mhm, Bahkan Bahlil entah itu bercanda atau serius, tapi Bahlil ini kan sering mhm, sekali dia itu membungkus kata hatinya keseriusannya itu lewat candaan kan Mas Hersu. Yang sepertinya candaan tapi kita bisa melihat itu adalah sesuatu yang benar dan kata hati gitu. Jadi dia berkomentar bahwa iya katanya itu bahkan bisa memanggil panggil menteri begitu. Jadi jabatan untuk Dewan Ekonomi Nasional tersebut yang artinya pengakuan bahwa itu adalah jabatan itu setingkat di atas menteri seperti itulah. Dan apalagi kemudian kemarin kita juga terkejut Mas Hersel ternyata dilantik lagi Pak Luhut ini di pemerintahannya Prabowo ini sebagai penasihat khusus Presiden urusan digitalisasi dan teknologi pemerintahan dan juga tata kelola pemerintahan. Nah, sebutan tata kelola pemerintahan itulah Mas Hersel yang kemudian kita lihat apa nih begitu. Artinya dia akan menjadi pembisik utama dari Pak Prabowo dalam mengelola pemerintahan dan juga soal digitalisasi, yaitu kita tahulah II itu tadi ya, seperti misalnya apa yang terakhir-terakhir ini kan misalnya ada barang-barang dan jasa yang dilelang dan sebagainya itu kan memang dimasukkan dalam sistem elektronik antar lembaga sehingga bisa saling transparan melihat di situ. Itu kurang lebihnya ya. Jadi walaupun kalau kita Mas Yesus saja mengakui sebagai generasi baby boomer gitu ya mhm, itu mhm, mhm. yang soal-soal digital, soal-soal Iya internet agak atau apek, media heeh, sosial tuh, tidak mhm, terlalu mengikuti. mhm, Tapi Pak Luhut di sini luar biasa karena dia menjadi utusan khusus presiden urusan digitalisasi. Begitu, nah. luar biasa nih posisi Pak Luhut. Iya 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 iya. Ya oke, kita tunggu mungkin
polanya nanti sama dengan eranya Pak Jokowi, tiba-tiba udah punya jabatan baru lagi, jabatan baru sampai berapa sih waktu itu terakhir saya ngitung 27, tapi kelihatannya bertambah terus kan, termasuk yang terbaru, yang terakhir waktu itu saya mungkin dikoreksi karena bisa aja tambah lagi kan, terakhir adalah ketua Satgas Percepatan Satgas. Investasi IKN, Mhm. ya kan itu ya waktu itu gitu ya. Betul. Tapi saya Mhm. kalau nggak Iya. salah setelah itu masih ada jabatan baru lagi loh kalau nggak salah. Mhm. Iya, iya, Iya betul memang Mas Efsu. memang spesialis urusan banyak jabatan. Nah kira-kira begitulah spesialis untuk lebih mudahnya kita sebut. Iya, spesialis untuk membenahi sesuatu, begitu Hmm, ya, hmm, dan kemudian untuk mempercepat terlaksananya sesuatu. hmm. Nah, ini tadi yang kemudian banyak ditanyakan atau dipermasalahkan justru oleh pengamat dan juga oleh warga masyarakat yang sekarang sangat-sangat aktif, Mas Hersu, di media sosial itu mereka mengamati persoalan politik di pemerintahan begitu. Jadi mereka melihat ya posisi Pak Luhut saat ini kurang lebih sama seperti posisi ketika di Pak Jokowi dulu. Jadi seperti misalnya ya, ini di IKN. Dia kan mengatakan ketika Bambang Susantono itu mundur, dia mengatakan akhirnya Pak Luhut itu spill bahwa ya dia itu kan cuma tinggal eksekusi saja, semuanya sudah disiapkan, semua kebijakan sudah ada gitu, tinggal eksekusinya. Nah, kalau eksekusinya saja tidak bisa bagaimana gitu. Tapi Hmm, ternyata di balik itu masih banyak persoalan, tidak sekedar hanya eksekusi. Itu hmm, hmm. diungkap oleh Bambang Susantono dan juga oleh pihak-pihak terkait begitu. Oh Yang iya iya. ternyata ini antara lain permasalahan lahan, tidak sekedar Ya, soal ya, ya. aturan yang sudah disiapkan, tidak. Ini Oh Pak masalah Luhut kan juga pendekatan dan ketua Satgas juga sebagainya kan? gitu. Ketua Satgas Betul. Percepatan Lahan juga kan di IKN juga kan? Kesempatan untuk lahan itu dan itu Iya. menjadi masalah besar salah satunya di Bambang Susantono sehingga yang menyebabkan dia akhirnya mundur Mas Hersu karena mentok di masalah itu. Iya, Nah, iya. ini artinya hal-hal yang sulit itu diserahkan kepada Pak Luhut. Nah, ini Pak Luhut merasa itu sudah selesai padahal itu belum selesai. Jadi karena itu tadi instan 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 kurang lebih seperti itu ya. Yes, oke. Itu Pak Luhutnya ya. Kalau Raffi ini menarik loh ya. Mungkin orang memperhatikan juga, tapi mungkin bukan fokus utama lah begitu ya. Yang Mhm. ketika dia itu akhirnya jadi apa sih Mbak? Jadi utusan khusus ya. Sebenarnya apa maksudnya utusan khusus? Saya jujur bingung gitu. Utusan itu kan orang yang diminta untuk Mhm. datang ke sebuah tempat atau sebuah acara kan, kira-kira gitu ya maksudnya ya, utusan khusus itu ya. Iya, iya. Kalau Raffi ini memang dia utusan khusus begitu Mas Hersu yang Hmm? untuk menjadi apa ya? Kalau diterjemahkan mungkin untuk panutan gitu ya, panutan untuk anak muda seperti itu kan Mas Hersu. Oh, Jadi oke. namanya adalah utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Jadi dia membina ya bidang pembinaan generasi Dan muda dia dan diutus-utus gitu ya. pekerja seni. Iya, kan seperti Mardiono dulu ada dia sebagai utusan khusus juga ya. Cuman kalau Ya. dulu utusan khusus Pak Jokowi itu hanya sedikit. Kalau ini kan sengaja dilantik dan jumlahnya banyak seperti Hmm. itu Mas Hersu. Iya, 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 Nah, iya. termasuk Zita Anjani juga kan Iya, yang ternyata nggak jadi sebelumnya wamen ya. ya Mm-mm. bukan Ya, wamen, ya, ya. tapi dia adalah utusan khusus bidang apa dia Pariwisata. pariwisata kalau tidak Nah, salah. itu yang enak, Mbak, karena bisa diutus-utus ke tempat-tempat pariwisata kan bisa begitu tuh. Pariwisata, entah apa kompetensinya di bidang pariwisata itu kita Iya. bicarakan nanti ya. Tapi Eh, kalau Raffi iya. ini, Mas Hersu, yang Iya. justru menarik seperti kata Mas Hersu, kita bahas aja soal Raffi ya. Nah, Mm-mm. ini dia sebutannya adalah utusan khusus begitu ya. Utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda Mm. dan pekerja seni. Nah, yang ditanyakan adalah kalau pekerja seni oke lah begitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Walaupun tidak semua pekerja seni khusus lah untuk konten Mm. kreator misalnya seperti itu gitu ya. Untuk proyek-proyek digital seperti itu ya. Tapi kalau untuk pembinaan generasi muda ini justru yang dipertanyakan Mas Hersu. Mm. Jadi ini kan orang melihat profil para generasi muda ini akan dibina oleh Raffi yang tentunya Raffi ini akan menjadi panutan. Dia akan menjadi benchmark bisa juga seperti itu begitu ya Mas. Oh, kalau Mm. yang sukses tuh kayak Raffi begitu. Mm. Mm. Perilakunya jujur kayak dia begitu Mm. Mm. dan menghargai proses seperti dirinya begitu. Mm. Tapi kan belakangan ini terutama akhir-akhir ini nama Raffi ini drop Ya, banget gitu ya Mas ya, Hersu ya, ya. terutama untuk kasus dokter honoris causa begitu karena Mm. sudah tidak dia
dari Kemendikbudristek Dikti Pendidikan Hmm. Tinggi itu Hmm. sudah tidak mengakui gelar Hmm. doktor honoris Hmm. causa dari Raffi. Bahkan Hmm. mereka melakukan penyelidikan langsung itu ke kampusnya yang ada di Bekasi yang waktu itu kita Hmm. beritakan, yang ada Hmm. Hmm. anak muda ketika itu langsung ke sana ke kampus tersebut yang ada di daerah Sumarekon dan kemudian menyamar hendak apa namanya menyewa tempat virtual atau virtual office yang ada di Yes. sana Hmm. sehingga Hmm. kemudian ditunjukkan seperti apa dan memang tidak ada itu kegiatan dari universitas yang memberikan gelar doktor honoris causa kepada Raffi dan ketika dari Dikti itu melakukan penyelidikan, turun ke lapangan observasi langsung di lokasi, memang tidak ada kegiatan sama sekali, Mas Hmm. Hersu, yang Hmm. menunjukkan bahwa itu adalah tempat pendidikan di sana. Jadi Hmm. kemudian mereka berkesimpulan memang apa tempat pendidikan itu tidak ada dan memang Hmm. setelah ditelusuri tidak terdaftar di Dikti dan di Ya. pangkalan data Dikti juga tidak ada begitu. Abal ya Jadi sebutannya ya kalau jelas bahasa ininya ya Pak, untuk para netizen nyebutnya abal-abal lah gitu ya. abal-abal. Sudah Hmm. jelas ini abal-abal. Hmm. Seperti juga yang dulu yang berantem sama Oh, Bang Rocky, Sylvester, Silverter eh, Sylvester siapa Silverster saya lupa. Matutina begitu Oh ya, ya setelah hmm. Hmm. ditelusuri ternyata itu sudah tidak ada juga Hmm. guruan tingginya. Nah, Hmm. ini sudah jelas dari Kemendikbudristek Dikti begitu Hmm. sudah mengatakan bahwa bahkan mereka memberi peringatan agar hati-hati masyarakat Hmm. dalam memilih pendidikan begitu Hmm. karena mereka Hmm. nanti sudah mengeluarkan uang dan sebagainya ternyata itu palsu atau Hmm. abal-abal atau Hmm. hoax begitu ya Hmm. gelarnya. Nah, ini kok tiba-tiba Raffi itu dilantik dan kemudian gelar itu disebutkan Mas Hersul oleh Hmm. istana yang Hmm. artinya gelar Raffi dokter honoris causa tersebut justru diakui oleh istana. Ini kan Hmm. sesuatu yang sangat-sangat kontradiktif dan orang jadi bingung begitu. Tidak Nah, diakui begitu oleh oleh yang Kemendikbud. berkompeten Hmm. Hmm. tapi malah justru diakui oleh istana gitu. Mungkin berikutnya kalau dia disebutkan namanya menggunakan gelar Dokter Honoris Causa versi Istana Raffi Ahmad, mungkin akan lebih enak gitu. Jadi nggak ada dispute kan? Karena kalau enggak nanti orang akan mempersoalkan dari mana karena Dikbudnya nggak mengakui kok tiba-tiba digunakan kan gitu. Dan kemudian kalau dikaitkan dengan dia sebagai role model gitu sebagai utusan khusus, Mhm. apakah role model seperti ini yang dimintakan? Kita nggak Nah, menafikan bahwa dalam mhm. banyak kasus misalnya dari sisi karir di sisi bidang ini juga Mhm. dia kan sukses ya dari sisi dan dia mulainya dari bawah itu bisa lah jadi contoh semacam itu. Tapi kalau Ya. kemudian suksesnya ukurannya itu kekayaan, orang sekarang jadi mempertanyakan kan belum lama ini dibongkar oleh proyek Multatuli ini sejumlah Mhm. wartawan-wartawan yang independen gitu Mhm. membuat bagaimana Betul. bagaimana bagan apa kekayaan Raffi itu diambil dari Mhm. mana dan selama ini kan Berasal. sering disindir-sindir kan kayaknya bisnis laundry nih yang sukses kan gitu netizen kan selalu begitu kan Mhm. biasanya bahagia. Betul sekali, dan sampai saat ini belum ada jawaban dari pihak Raffi maupun sekarang dia setelah menjadi apa namanya pejabat ya bisa dikatakan demikian. Itu bagaimana konteksnya itu dengan apa yang diungkap oleh Proyek Multatuli. Kita tahu orang-orang di balik Proyek Multatuli ini adalah bukan orang-orang sembarangan ya. Mereka banyak sekali yang pernah memimpin redaksi media massa yang terkenal begitu. Mereka adalah jurnalis-jurnalis senior yang jelas jejaknya. Mereka juga orang-orang terdidik yang jelas ijazahnya dan perguruan tingginya. Dan kemudian mereka juga banyak yang konten apa ya Mas Yesu di balik konten sebuah apa sekarang di media massa begitu di media sosial mereka juga ahli digital begitu. Jadi banyak analis juga di situ analisa apa analis data ya, jadi mereka berkolaborasi di Proyek Multatuli dan kita tahu Proyek Multatuli ini skemanya adalah mereka menerima pendanaan dari masyarakat itu untuk Yes. menjaga independensi begitu Hmm. ya. Hmm. Dan ini mungkin mirip-mirip seperti Greenpeace gitu yang mereka menerima secara berkala. Jadi kita kalau masyarakat kita mau memberikan secara bulanan atau tahunan untuk proyek mereka itu bisa sekali supaya mereka terdapat terus berkembang dan kemudian memberikan info yang berguna bagi Yes. masyarakat. Salah satunya adalah misalnya soal Raffi ini, di mana kita selama ini selalu bertanya-tanya dan kita seringkali berdebat gitu, baik
baik di wilayah publik maupun internal gitu, dalam diskusi-diskusi kecil. Dari mana kekayaan Raffi ini? Dari mana kekayaan Rudy Salim? Dari mana kekayaan orang-orang yang dari sekitarnya? Nah, dibongkar semuanya di situ. Bahkan untuk membacanya saja saya membutuhkan waktu 1 jam lebih begitu ya. Ya, Hmm. kalau di situ disebutkan sekitar 50 menit sudah selesai, tapi karena kita harus membaca bagan, aliran apa dan sebagainya. Dan saya herannya hal-hal seperti itu bisa ditutupi dengan popularitas Mas Irsu kalau di Indonesia. Hmm. Jadi hal-hal yang sangat krusial seperti itu yang kita harusnya bahkan seperti misalnya KPK gitu kan harus bekerja melihat apa sih yang ditulis ini kan sebuah proyek dari Ya. orang-orang yang bukan abal-abal, tapi ini adalah sebuah penelitian ilmiah. Hmm. Bahkan untuk memproyeksikan itu, untuk membuat bagannya dan sebagainya membutuhkan waktu berbulan-bulan, bukan sesuatu yang Ya. instan gitu. Nah, Hmm. kita kembali kepada Raffi ini, bagaimana kita bisa mengatakan, loh, disetujuinya dari mana? Dari istana. Orang cuma disebutin aja, ya kita melihatnya tidak hanya begitu saja. Kita bisa melihat bahwa yang menyebutkan itu, yang membacakan adalah Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetnek. Jadi Hmm. dari Kementerian Sekretariat Negara, Nani Purwanti. Itu membacakan daftar nama utusan khusus ya termasuk Raffi. Dan di Hmm. situ dia membacakan seperti ini. 4. Dr. H.C. Raffi Fadit Ahmad sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Dan kemudian ini kan berbentuk kepres, Mas Irsu, Ya, keputusan ya. presiden Hmm. Hmm. yang ditandatangani oleh presiden maupun oleh Raffi. Nah, bagaimana mungkin kepres ini di situ terkandung gelar yang abal-abal itu tadi dan itu mendapatkan pengakuan. Hmm. Buktinya adalah ditandatangani oleh kepres. Ataukah emang ini sistem pengujian atau penelitian begitu ya untuk sesuatu yang masih sumir seperti ini kan seharusnya ada ya Ya. yang mengawasi begitu yang kemudian jangan dicantumkan dulu deh kita lihat dulu bagaimana perkembangannya nanti misalnya seperti itu tapi ternyata ini tidak dilakukan jadi kita melihat ya ini apa sistem administrasinya juga buruk ataukah Hmm. ini malah memang sengaja karena pada waktu Raffi mengambil gelar tersebut dan kemudian dia diwisuda di Thailand begitu banyak sekali komentar dan itu memang sudah bocor Mas Hersu bahwa oh itu dalam rangka dia menjadi menteri. Ada yang Hmm. mengatakan dalam rangka dia menjadi wakil menteri. Hmm. Jadi dan ternyata itu terbukti gelar itu disebutkan sekarang walaupun posisinya berbeda. Tapi kita tahu disebutkan juga begitu oleh pejabat di Istana Negara bahwa kalau badan itu haknya, gajinya dan sebagainya itu setingkat dengan menteri begitu. Sementara kalau utusan khusus itu ada apa level tersendiri, tapi ini tetap saja masuk ke dalam kategori pejabat tinggi gitu Mas Hersu. Ya, ini eh, ya benar kalau sudah di istana itu kan berarti secara administrasi negara diakui dong. Itu kan itu Mhm, dokumen-dokumen itu dokumen hukum ya, Mbak, yang termasuk betul. perpresnya dan sebagainya gitu. Dan ini yang saya kira ini sangat serius apalagi dia sebutkan sebagai utusan khusus untuk seni dan anak muda Mhm, begitu ya. Apakah dia yang mau dijadikan role mhm, model begitu? Kita mesti pilah-pilah ya bahwa sebagai seorang selebritis dia memang ini pekerja keras memulainya dari bawah betul dan betul. itu membuat dia mungkin sekolahnya jadi nggak sempat bener Mhm, gitu karena dia sibuk bekerja gitu dan kemudian mhm, sukses dia sebagai selebriti dia sebagai mhm, panutan lah di situ tapi kan ada juga sisi-sisi lain tadi soal soal kekayaannya yang dibongkar oleh Project Multatuli itu saya kira juga harus dibikin clear kan mhm, gitu karena itu kan nanti ada kaitannya dengan soal tidak ada pencucian uang yang juga harus diklarifikasi kan betul. gitu jangan sampai kemudian Mhm, di persoalan ada seorang pejabat kemudian soal gelar akademiknya kan ini juga jadi persoalan dan nanti bagaimana statusnya itu Kemendikbud gitu, yang mhm, menyatakan mereka tidak mengakui sementara istana mengakui. Nanti mungkin kalau gaya-gaya pokrol bambu bisa ngomong bahwa ya itu tadi kan itu Kemendikbud yang lalu, sekarang ini udah Kemendikbud yang sekarang akan mengakui. Tapi itu bisa rusak lagi ketika kemudian Kemendikbud yang sekarang mengakui dan itu berarti nanti akan perguruan tinggi serupa, bukan perguruan tinggi serupa ya lembaga-lembaga serupa yang abal-abal yang memberikan gelar itu dia menuntut hal yang sama dong begitu kalau yang mhm, lembaga tempat mhm, Raffi mendapatkan gelar diakui oleh istana dan kemudian diakui oleh Kemendikbud mungkin nantinya begitu mhm, Dikdasmen ya mhm. bukan dong Dikti ya Iya, di bawah Dikti ya nanti jadi dikti. ya Mhm, jadi gimana itu saya membayangkan orang seperti Profesor Sumantri Profesor Satrio Satrio. Bojonegoro terus Mhm, kemudian siapa yang perempuan Profesor Stella itu mhm, terus dia mhm. dilihat disuruh mengakui gelar seperti itu kan bisa
Ini benar-benar ngacak adut lah Mbak ini ya, soal ini ya. Jadi ya hasilnya karena prosesnya acak adut, hasilnya jadi acak adut Mbak, karena baru sehari saja udah muncul skandal ini menterinya. Ya, Nah, itu juga berkaitan dengan Raffi juga, Mas iya, iya, Hersu. iya. Jadi ini mungkin yang dimaksud Mas Hersu adalah Yandri Susanto begitu ya. Ini menteri begitu Kemendes ya, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal begitu yang menggunakan kop surat ya Mas Hersu gitu untuk acara begitu untuk mengundang gitu untuk acara haul dari orang tuanya tahun yang kedua kurang lebih demikian ya. Ini kan memang dia berasal dari daerah Banten Serang begitu kan. Nah, ini istri dari Yandri ini kan mencalonkan diri, ya, Ratu Zaki ya kalau tidak salah namanya. Dia mencalonkan diri sebagai Bupati Serang. Dan kita tahu itu juga diendorse oleh Raffi Ahmad, Mas Hersu. Nah, ini jadinya berkaitan begitu ya. Nah, memang sebagai endorser ini memang Raffi Ahmad ini namanya ini karena sangat populer, jadi sangat kuat. Yang kita tahu di mana rata-rata untuk seluruh Indonesia ini pemilih gitu ya Mas Hestu, baik untuk Pilpres maupun untuk Pilkada itu 50% lebih adalah anak-anak muda, yaitu adalah Gen Z dan milenial gitu. Malah Gen Z-nya lebih banyak lagi. Jadi mereka ini adalah follower dari Raffi kebanyakan ya secara kasarnya kita bisa melihat demikian. Kalau seandainya Instagram Raffi saja begitu ya dan kemudian juga media sosialnya yang lain begitu itu sangat aktif bahkan untuk IG itu followernya ada sekitar 70 juta. Kita bayangkan 70 juta jumlah penduduk Singapura hanya berapa, jumlah penduduk Malaysia hanya berapa, begitu ya. Artinya kalau itu ada di Malaysia tuh seluruh penduduk Malaysia tuh memfollow Raffi begitu kan. Cuman kalau di Indonesia begitu itu Raffi itu masuk ke dalam berapa besar ya Mas Hestu saya lupa. Tapi untuk wilayah Asia Tenggara dia jelas yang tertinggi. Nah, itu kita melihatnya kalau saya pribadi menyayangkannya karena itu digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Digunakan untuk mempromot atau digunakan menjadi apa namanya endorse begitu untuk soal-soal politik yang sebetulnya kita masih pertanyakan kompetensinya begitu. Seperti misalnya sebelumnya dia kan sangat-sangat mengendorse Marcel ketika itu akan menjadi calon wakil wali kota untuk Tangerang Selatan. Nah, itu dia sampai belusukan menemani Marcel apa dan sebagainya gitu dengan alasan bahwa semua orang harus memperoleh apa namanya kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama. Iya, betul. Semua orang harus memperoleh kesempatan yang sama, tapi yang di bawah sebagai rakyat ini memiliki hak untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik. Kan begitu. Melihatnya harus apa komprehensif seperti itu. Nah, ini Raffi, ini seringkali Mas Hersu memang di apa suaranya itu kalau saya melihat di using begitu ya Mas Hersu. Ini kan dia mendapatkan suara itu ketika dia berkiprah beraktivitas itu di bidang hiburan. Tapi ketika dia sudah mendapatkan suara, dibelokkan untuk mendapatkan legitimasi suara di bidang politik. Jadi ya, dan di bawahnya itu adalah mereka banyak sekali yang mohon maaf ini yang kurang berpendidikan, kurang lebih demikian lah. Ya orang-orang yang lebih banyak ada apa namanya beraktivitas di media Twitter atau X itu bukan menjadi follower dari Raffi. Jadi hanya sedikit saja begitu ya. Nah, ini sementara yang follower Raffi ya ini bisa dibilang kalau di TikTok itu sering disebut sebagai anak-anak alay. Anak-anak alay ini artinya yang mereka tidak memiliki akses terhadap politik, berita, apa dan sebagainya. Kalau mereka memiliki kuota itu hanya digunakan untuk melihat tokoh-tokoh yang menurut mereka adalah panutan yang harus saya ikuti. Nah, ini sekarang panutannya justru memakai jalur pintas begitu untuk mendapatkan gelar yang abal-abal. Tapi Mas Hersu kalau ada di Instagramnya Raffi, ini diehard dari Raffi ini percaya betul bahwa gelarnya ini adalah gelar yang sah begitu, gelar yang legal. Saya pernah baca kalau nggak salah ada yang coba menjelaskan soal itu dan dia langsung dihajar rame-rame ya sama followernya Raffi ya. Iya langsung dan tidak dipercaya dia langsung dihajar ya udah apa namanya diajar kanan kiri ya udah akhirnya terdiam dan mereka juga tidak ada penjelasan dari Raffi ya buktinya sekarang setelah dia disebutkan gelarnya di istana dan kemudian ditanya oleh media dia hanya mengatakan ya itu tanya aja itu urusannya yang di sana maksudnya adalah urusan istana begitu. Ya oke. Oke ya kita terusin lagi yang Yandri tadi. Yang Yandri itu juga ramai juga ya ini kan
kalau saya lihat itu dia kan mereka ini baru diumumkan Pak Prabowo tanggal 20 malam ya, kemudian dilantik tanggal 21 gitu ya. Terus dia bikin acaranya itu surat yang ditulis dia untuk untuk camat, kepala desa, bahkan sampai RW. Bayangin, saya membayangkan ketua RT juga gitu. Bayangin kalau RT di Jakarta mungkin banyak pintar, tapi mohon maaf ya, bukan artinya kita merendahkan, tapi kalau kemudian di Serang Banten kan kita bisa bayangkan begitu ada seorang RT dapat perintah dari menteri kan gimana enggak. Dan yang menarik itu kan surat itu dibuat tanggal 21 dan kemudian undangannya tanggal 22 kan begitu ya. Jadi artinya kita jangan-jangan ini adalah surat pertama yang ditandatangani oleh Pak Menteri Yandri ini gitu. Dan oh iya, itu bisa kita koreksi nanti itu kan, tapi sekali lagi tidak disalahgunakan, ya kan? Tidak dibelokkan, ya kan? Intinya saya terima kasih kepada Pak Mahfud yang sudah mengkritik itu, dan insya Allah tidak akan kita ulangi lagi. Tapi hari ini murni betul-betul hari santri, hari ulang tahun haul mak kami, dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada unsur yang lain. Dan ketika dia menjawab bahwa itu nanti akan bisa dikoreksi kata dia, dan dipastikan tidak akan disalahgunakan karena itu betul-betul acaranya adalah acara tasyakuran, haul, dan peringatan Hari Santri. Nah itu kan tanggal 22 itu kan kemarin tuh ya Mbak, itu kan jam kerja, berarti kalau dia ngomong bahwa itu acara pribadi, loh acaranya jam 8 sampai jam 12. Berarti dia bolos dong Pak Menteri untuk urusan pribadi itu, haul ngumpulin orang banyak itu. Dan kemudian kalau dinyatakan bahwa itu bukan untuk acara pribadi, kenapa itu? Nah ini coba kita lihat nih. Ini kok di belakangnya ini apa namanya Mbak? Backdropnya ya. Backdrop. Gitu. Backdropnya itu kan fotonya gede, yang ibunya yang katanya tuh haul itu kan kecil aja fotonya, sementara yang gede kan fotonya Yandri sama istrinya, dan di atas istrinya itu kan ada logo Kementerian Desa itu. Betul. Iya, ini memang luar biasa ya. Jadi dia dilantik pada tanggal 21 Oktober. Pada hari yang sama dia menyebarkan surat tersebut, terbukti dari tanggal dan kemudian tanda tangannya. Yang artinya pada hari yang sama itu memakai KOP gitu, Kemendes atau Kementerian Desa, dan kemudian juga sudah dibuatkan begitu nama dia begitu, sudah definitif menjadi menteri begitu. Hari yang sama, artinya tidak menunggu 24 jam, mungkin hanya beberapa jam, dan bahkan mungkin sudah dirancang dari sebelum dilantik, karena pasti dia kan sudah tahu kalau bahwa dia akan dilantik dan resmi menjadi menteri, begitu Mas Hersu. Nah, yang mengagetkan, ini sebenarnya orang banyak, ketika saya dikirimi itu pun, ini sepertinya hoax, saya itu berpikirnya demikian Mas Hersu. Sampai kemudian diunggah oleh Pak Suryo Prabowo, begitu diunggah oleh Said Didu. Jadi, dan diunggah oleh Pak Mahfud MD begitu kan. Jadi berarti nggak mungkin lah mereka mengunggah sesuatu yang hoax begitu. Jadi artinya ini benar. Dan kalau ini benar, ini memang betul-betul mohon maaf, ini menjijikkan sekali begitu ya. Ini korupsi kop surat ini Mas Hersu begitu. Korupsi kop surat ini sering dipakai di tingkat bawah begitu kan. Dan ini dicontohkan oleh seorang menteri, seperti misalnya ada pengerahan massa begitu ya pada saat Pilpres kemarin. Ini kan cara-cara seperti ini juga dipakai, kop surat camat, kop surat Pak Bupati, kop surat Pak Lurah dan sebagainya, dan seolah-olah itu adalah resmi begitu. Jadi si orang yang bersangkutan itu memang dia yang mengerahkan masa tersebut, dan ini cara-cara ini sekarang dipakai oleh Yandri Susanto begitu. Dan di mana kita tahu kalau yang namanya korupsi kop surat Mas Hersu itu orang yang dikirimi misalnya yang ada di bawah seperti disebutkan Mas Hersu, mulai dari camat, mulai dari bupati misalnya, dari sampai ke tingkat RT, itu nerima saja. Yang pertama dia senang karena mendapatkan surat dengan kop surat itu dan namanya atau jabatannya dimention di dalamnya. Dan sesudah itu dia merasa bahwa ini wajib, seperti itu kan. Walaupun di situ tidak disebutkan diwajibkan apa dan sebagainya, bisa berkelit dengan hal itu kan Pak Menteri ini. Tapi ini jelas-jelas ini korupsi kop surat, di mana menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan kita tahu dan disebutkan juga bahwa diselenggarakan di pondok pesantren miliknya
begitu Mas Hersu. Dan tadi sudah jelas gitu ada di backdropnya. Jadi ini tidak bisa berkelit lagi sih kalau menurut saya. Ya. Ini di awal saja yang sudah cetawelo-welo begitu ya, dia menggunakan cara-cara yang seperti itu, apalagi hal-hal yang tersembunyi yang nanti bisa dilakukan dengan berbagai cara. Dan saya Iya. melihat memang sorry to say, Yandri ini tidak simpatik Mas Hersu. Saya menganggapnya itu ketika itu kok cara bernarasinya, cara berkata dan memilih apa ya untuk ya apa bisa dikatakan menjilat kepada Pak Jokowi itu mirip sekali dengan Ngabalin, mirip sekali seperti Sylvester, bukan Sylvester Stallone tapi Sylvester Matutina begitu ya. Jadi ini memang kelasnya kalau saya melihat seperti itu, dan apalagi kalau melihat backgroundnya, ini kan orang yang dulu ada di barisan Mudapan begitu ya Mas Hersu, tahun 2000-an dia baru masuk, tapi yang kita tahu bahwa pada tahun 2009 ini kan Yandri menjadi staf khusus atau staf ahli dari Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, di mana kemudian Hmm. ada kasus dari Zulkifli Hasan ini adalah soal dugaan ya, korupsi, soal alih lahan begitu kan Mas Hersu. Di mana di lahan kehutanan yang kemudian dialihfungsikan kepada pihak lain dan untuk kegiatan lainnya. Begitu juga kemudian kita melihat ada catatan tahun 2021 kalau tidak salah ini Yandri ini juga diperiksa begitu untuk kasus Juliari Batubara ketika itu menjadi Mensos dan kemudian korupsi Bansos ya Mas Heru yang geger betul ketika itu kan. Nah, sementara Yandri ini kan sebagai ketua fraksi Komisi 8 kalau tidak salah ya. Ya. Komisi 7 atau Komisi 8. Oh, 8 kalau untuk apa mitranya Sosial, Menteri Kemensos Sosial. ya. Ya, Ya, ya. Kemensos itu Komisi 8 yang bersama agama dan sebagainya. Ya. Dan di situ ya jelas kemudian ya wajar kalau kemudian diperiksa sebagai saksi ketika itu, tapi memang ada catatan ditengarai dia ini menerima, diduga dia Hmm. ini mendapatkan jatah bansos itu sampai sekitar 100.000 paket bansos begitu yang dimana nilainya sekitar 300.000. Nah, ini yang kemudian dia juga diduga mendapatkan jatah dari pejabat apa namanya pembuat komitmen di Kementerian Sosial. Begitu kan Mas Ersu, tapi ya seperti yang kita bisa duga kasus ini kemudian menguap karena waktu itu kan juga berbarengan rame-rame dengan kasus Madam Bansos, dan Madam Bansos Ya. ini juga Juga sampai sekarang nggak tidak ini ya. ditindaklanjuti. Jadi Ya. sudah pasti yang ada di sekitarnya juga tidak Ya. ditindaklanjuti begitu. Tapi kita melihat catatan gelapnya lah seperti itu begitu, walaupun tidak terbukti, tidak dilanjutkan kasus tersebut. Yes, oke, menarik ini kalau kita ngamatin apa soal kabinet dan sebagainya, dan Anda tadi menyinggung-nyinggung Kemensos, saya jadi ingat Cak Iful ini, Saifullah Yusuf ini, yang Cak Iful yang sekarang jadi Kemensos gitu, dan ini kan harus kita lihat ini politik akomodasi dari Pak Prabowo gitu ya, berkaitan dengan Ya. PBNU. Dan karena di satu sisi kan kemudian ada PKB yang ditampung, jadi PBNU juga diberi. Tapi yang lucu itu saya lihat ya, kok strukturnya Cak Ipul ini di bawahnya Caimin. Padahal mereka ini kan musuh bebuyutan gitu kan. Cak Iminnya sebagai Menko apa namanya? Menko Pemberdayaan Masyarakat semacam itu ya Mas Ersu. Iya, semudah itu kan Kemensos di bawah itu gitu kan Mbak Agi. Padahal mereka kan selama ini saling, wah itu kalau sering serang seru ini walaupun mereka sebenarnya bersaudara gitu ya. Iya. Iya, dan katanya pesan dari Pak Prabowo itu kurang lebih ya agar mereka itu akur-akur saja begitu ya. Jangan berantem, mungkin begitu ya pesannya Mas Hersu, dan ini nurut loh Mas Hersu. Ya, karena sudah dapat jabatan. Ya, nanti kalau enggak jabatannya kalau cabut nggak nih. Ya, PBNU kalau masih ribut aja nanti dicabutannya. Ya, kalau gini nggak sih. nurut berarti menolak dong jadi menteri begitu kan. Ini politik akomodasinya Pak Prabowo benar-benar luar biasa, dan kemudian sekarang kita lihat ini betul-betul acak adut gitu ya Mbak ininya ya. Mudah-mudahan selamat aja lah ini kita gitu berdoakan ya. Iya, ini sampai foto begitu ya, foto untuk kabinet saja harus dilakukan 2 kali setidaknya. Saya tidak tahu hari ini kan mungkin dilakukan lagi ya, karena memang tidak muat itu tangga Istana Merdeka untuk mereka sesudah dilantik foto bersama gitu kan, nggak muat untuk menampung sekian banyak gitu Mas Hersu. Mungkin kalaupun bisa itu ya kecil-kecil sekali, dempet-dempet gitu kan. Padahal biasanya mereka itu berfoto ketika zaman Pak Jokowi antara menteri satu dengan menteri yang lain itu ada jarak begitu. Tapi kalau sekarang ini makin rapat saja jaraknya. Ya, bagus dong Mbak, lebih
solid, lebih kompak gitu kalau rapat gitu. solid gitu ya. Ya. Iya, kita melihat sajalah dengan Oke. anggaran yang cepat dan kemudian apakah memang betul nanti PPN itu akan dikenakan 12%, tapera Ya. apakah juga Ya. akan dikenakan kepada masyarakat kita, begitu juga yang Ya. lain-lainnya, asuransi mobil, motor dan sebagainya, dan anggaran negara. Ya, yang jelas ini Ibu Menteri Keuangan atau sebelumnya disebut sebagai Ibu Menteri Pencetak Utang itu harus bekerja keras untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya, ini menarik karena Ibu Sri Mulyani ada ngomong itu beberapa hari yang lalu, katanya rupiah akan kembali menguat. Ternyata pasca pelantikan kabinet ini rupiah kembali anjlok lagi. Ya, jadi ini omong-omong juga mulai Aduh, ketularan si Sri Mulyani ya. betul-betul. Ada satu lagi Mas Hersu kalau kita perhatikan. Ini fenomena bukan FUFA ya. Ini fenomena dari Wakil Presiden Gibran. Ini aktif betul Mas Hersu. Dan Ya. saya melihat admin dari terutama untuk Instagram ya, kegiatannya dari jam ke jam gitu kan, hanya bersela jam gitu, kemudian ada unggahan baru lagi gitu. Hari ini misalnya ada kegiatan untuk meninjau makan siang gratis. Ini saya rasa yang sebelumnya banyak sekali yang menduga bahwa Wafa ini, Gibran ini gara-gara 99,9%. Jadi bahwa Gibran ini akan meniru pola-pola Pak Jokowi, popularitas, mendongkrak popularitas dengan semua kegiatan, dan sepertinya media jadi media darling baru begitu Mas Hersu. Kalau saya melihat media ini terus mengikuti begitu ya, dan cukup ramai begitu dengan kegiatan, walaupun kegiatannya ya seperti misalnya meninjau Ya, udah bisa MRT, kita duga lah meninjau begitu ini ya. seperti itu. Tapi yang jelas ini sesuatu yang berbau popularitas, dan kita jangan heran kalau nanti dalam jangka waktu dekat ini akan ada survei-survei untuk terus Ya. menaikkan popularitas sampai tahun 2029. Yes, oke. Artinya kalau udah ada survei, mulai itu udah cair tuh proyek itu nantinya kalau muncul survei kepuasan publik. Tapi apa berani ya kira-kira lembaga survei bikin bahwa tingkat kepuasan publik terhadap wakil presiden lebih tinggi dari presiden. Kira-kira berani nggak itu ya? Tapi pasti akan dilakukan nantinya di ujung-ujungnya gitu loh. Mungkin sekarang dibikin tipis-tipis gitu lah Mbak ya. Iya, sekarang kita melihat kabinet dari Pak Prabowo saja kan, kita melihatnya ini bukan kabinet merah putih, belum kabinet merdeka gitu, yang Yes, sebelum yes. yang Masih belum harus berjuang. mencerminkan diri Pak Prabowo gitu. Yes. Oke, kita terus berjuang. Jangan patah semangat ya. Dan kami mohon pamit, sampai ketemu lagi insya Allah besok. Saya Hersu Bunarif. Dan saya Agi Peta, terima kasih atas perhatian Anda, tetap salam 0%. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.